Oke, 1 bintang, 1 bintang, 1 bintang, 2 bintang, 2 bintang, dan 1 bintang. Untuk semua link base-nya kalian bisa dapatkan di deskripsi video ini, guys. Base nomor 1. Oke, jadi di sini ada sebuah rekomendasi base Townhall 7 yang bisa gue bilang sangatlah cocok untuk dijadikan pertahanan War Clan. Ya, walaupun kalau kita bicara secara realistisnya, sebenarnya untuk ukuran TH9 ke bawah itu bisa gue bilang untuk semua tipe base apapun itu hampir bisa dibaca semua. Tapi ya apa salahnya kan berusaha gitu. Setidaknya kita berusaha untuk menyusahkan lawan yang menyerang base kita. Nah, dan ada pun untuk alasan kenapa tipe base seperti ini bisa gue bilang bagus, yaitu karena base-nya yang menerapkan konsep asimetris. Dan sekedar info aja untuk konsep base asimetris seperti ini jika di Townhall atas itu sangatlah umum digunakan, atau mungkin bahkan sudah menjadi kewajiban, karena ya memang sebagus itu konsep dari base asimetris ini, yaitu bisa membuat pasukan lawan terpecah. Base nomor 2. Nah, oke, kita lanjut lagi ke rekomendasi base berikutnya. Dan kali ini ada salah satu konsep base yang lumayan umum juga digunakan, selain dari konsep base yang asimetris tadi, yaitu kali ini dengan konsep ring base. Dan kalau boleh didefinisikan secara singkat ya, untuk ring base ini tuh simpelnya yaitu bertujuan untuk mengamankan pusat base. Dan pada konteks kali ini, pusat base yang dimaksud itu tidak lain dan tidak bukan adalah Townhall. Karena seperti yang kita ketahui semua ya, kalau Townhall itu adalah bangunan paling krusial pada game Clash of Clans. Dan kenapa bisa dibilang sangat krusial? Ya, salah satu alasannya yaitu ketika kita mode bertahan, dan jika sampai Townhall ini itu hancur, maka otomatis lawan yang menyerang base kita akan mendapatkan 1 bintang. Nah, dari situ gue rasa sudah sangat cukup lah ya untuk menggambarkan betapa krusialnya bangunan Townhall ini. Dan maka dari itu di sini konsep base yang mengangkat tema ring seperti ini bisa menjadi opsi pilihan yang sangat menarik karena bisa mengamankan bangunan krusial kita itu tadi. Base nomor 3. Oke, nah kita masuk lagi ke rekomendasi base berikutnya. Dan untuk rekomendasi base kali ini sebenarnya itu dikhususkan untuk kalian yang mungkin pengen lebih mengantisipasi dari serangan pasukan udara. Karena mengingat masifnya serangan pasukan udara pada Townhall-Townhall kecil, termasuk ya pada Townhall 7. Nah, tapi dengan formasi base seperti ini, yaitu dengan agak memberikan sedikit jarak atau spasi kosong lah gitu istilahnya, kepada bangunan pertahanan udara kita yang sangat krusial yaitu air defense, gua rasa ini sangatlah bagus untuk setidaknya mengurangi invasi pasukan udara lawan masuk lebih jauh ke dalam base kita. Karena dengan adanya area spasi kosong seperti ini, tentunya bisa memberikan sedikit jeda bagi pasukan lawan untuk terlalu cepat menghancurkan pertahanan udara kita yang sangat krusial ini. Ya, siapa tahu kan dalam rentang jeda tersebut justru bisa menjadi penyelamat bagi bangunan krusial kita itu sendiri. Base nomor 4.
kita lanjut lagi ke rekomendasi base berikutnya. Nah, untuk tipe dan juga konsep dari base ini sebenarnya bisa gue bilang masih sama dengan base nomor 3 sebelumnya, yaitu lebih berfokus untuk mengantisipasi serangan dari pasukan udara. Yaitu di sini ditandai dengan menempatkan area spasi kosong dan juga sedikit memberikan jarak antara masing-masing bangunan air defense. Tentunya ya dengan tujuan untuk memperlambat bangunan tersebut bisa dihancurkan oleh pasukan lawan. Nah, tapi ya untuk base kali ini itu ada sedikit perbedaan dari base sebelumnya, yaitu di sini dengan kondisi base yang agak lebih lebar dan tentunya ini sangatlah bagus ya untuk bertahan dari pasukan lawan yang bergerak lambat, dan pasukan itu tidak lain dan tidak bukan adalah naga. Jadi bisa gua simpulkan secara subjektif lah ya, base ini adalah base anti naga, dan alasannya karena faktor penempatan bangunan krusial kita itu tadi yang bisa tergolong lumayan aman dari jangkauan serangan pasukan lawan. Base nomor 5. Oke, kita lanjut lagi ke base berikutnya. Dan di sini ada sebuah rekomendasi base yang lagi-lagi menerapkan konsep ring base. Nah, tapi berbeda dengan konsep ring base pada nomor 2 sebelumnya, untuk ring base kali ini itu agak lebih sedikit rapat untuk penempatan bangunannya. Dan tentunya kedua kondisi seperti itu memiliki kelebihannya masing-masing. Mungkin untuk ring base yang agak lebih lebar seperti pada base nomor 2 sebelumnya, itu lebih berkemungkinan besar untuk menahan dari serangan pasukan yang bergerak lambat, contohnya seperti naga. Nah, dan sebaliknya untuk konsep ring base yang didesain agak lebih rapat seperti ini, itu sangat bisa untuk menahan dari serangan pasukan yang memiliki hit point cukup tipis namun kadang mainnya keroyokan, yaitu salah satu contohnya seperti pasukan Hawk Rider. Karena tentunya dengan kondisi base yang agak lebih rapat seperti ini, itu bisa lebih memfokuskan untuk kerjasama dari bangunan pertahanan kita itu sendiri. Jadi pertahanan kita tentunya bisa lebih terfokuskan untuk menarget target yang sama. Base nomor 6. Dan kita lanjut lagi ke rekomendasi base yang berikutnya. Nah, kali ini ada sebuah rekomendasi base Town Hall 7 yang mungkin bisa gue bilang sangatlah bagus untuk kalian gunakan. Karena di sini seperti yang kita lihat untuk bangunan pertahanannya itu lumayan rata penyebarannya. Jadi ini tuh sangat bagus untuk mengcounter serangan dari pasukan lawan yang terkadang harus melalui proses terlebih dahulu untuk menghampiri bangunan berikutnya. Jadi maksud gue yaitu serangan yang dilakukan hanya pada satu titik. Nah, karena di sini untuk base-nya itu sendiri bisa gue bilang terbagi menjadi 4 potongan base. Maka pasukan lawan juga harus menghancurkan ke-4 potongan base tersebut. Dan maka dari itu di sini kita bisa memanfaatkan jeda dari perpindahan serangan pasukan lawan ketika mau menghampiri potongan base berikutnya. Ya, siapa tahu kan dalam proses perpindahan tersebut pasukan lawan terlalu banyak memakan waktu dan justru malah harus habis karena diserangi oleh pertahanan kita. Base nomor 7. Oke, kita lanjut lagi ke base yang terakhir di sini. Dan kali ini sih sebenarnya base yang dikhususkan untuk senang-senang aja lah ya. Dalam artian yaitu bukan base yang diperuntukkan untuk serius gitu guys. Ya siapa tahu kan ada dari kalian yang lebih tertarik dengan konsep base yang tidak terlalu serius seperti ini.